Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher dari Benedict Lalopua sebagai pembicara satu dari tim kontra. Dan kali ini, mosi yang akan diangkat adalah Dewan ini percaya bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan anaknya yang berbakat dalam bidang seni. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan beberapa anggapan dan argumen dari tim pro. Yang pertama, kita harus tahu bahwa seni itu memiliki berbagai macam yang sangat banyak sekali. Mengutip dari dosenpendidikan.co, ada 5 cabang musik, yaitu seni musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, dan seni teater. Dan bakat adalah suatu keahlian yang ada sejak lahir. Saya dan dari tim kontra akan menyanggah beberapa argumen yang disampaikan oleh tim pro dan menyampaikan beberapa argumen kami. Yang pertama, di sini tim pro menekankan bahwa orang tua mewajibkan anaknya dalam mengembangkan seni tersebut. Tetapi kami menilai bahwa anggapan ini salah. Memang orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya itu sendiri. Tetapi ada beberapa ranah di mana orang tua tidak mempunyai hak untuk memasuki lingkup kehidupan anaknya tersebut. Mengutip dari unicef.co.id, berdasarkan dari pasal 12 dan pasal 13 menyatakan bahwa anak berhak mengemukakan pendapatnya terhadap keputusan-keputusan hidup yang akan memengaruhi hidupnya itu sendiri. Apa bedanya orang tua yang memaksakan kehendak anaknya untuk memaksimalkan potensi bakatnya dengan orang tua yang memaksakan anaknya untuk memaksimalkan potensi dalam bidang yang lainnya? Seperti saran yang diberikan oleh tim pro, di mana orang atau anak-anak yang mempunyai bakat potensi seni itu diharuskan atau dipaksakan untuk mengikuti jurusan-jurusan kuliah yang berbau seni saja, di mana mereka hanya boleh ada dalam jurusan seni tersebut dan tidak boleh mencoba hal-hal lainnya. Orang tua harus membebaskan anaknya untuk memilih sendiri jalan hidupnya dan tidak hanya melihat sesuai minat dan bakatnya anaknya itu tersendiri. Yang kedua adalah kita bicara terhadap moral. Di sini tim pro menyatakan bahwa sains ditekankan sementara seni sendiri pun ditinggalkan, serta masyarakat mulai lelah terhadap kondisi kehidupan mereka yang sekarang ini dan haus akan pengetahuan atau hiburan-hiburan yang ada seperti jazz, K-pop, dan lain-lain. Dia juga mempertegas bahwa lapangan pekerjaan seperti pekerjaan kantor itu mulai sempit dan digantikan oleh mesin-mesin. Nah, pertama kita tidak bisa memungkiri bahwa generation 4.0 di mana mesin mulai menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri pun sudah mulai kita bisa rasakan. Tetapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa sentimen yang telah di-share oleh tim pro sendiri itu dilihat dari kacamata dunia barat. Di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia sendiri pun masih memerlukan orang-orang yang ada selain di bidang seni. Misalnya insinyur, PNS, dokter, dan lain-lain untuk mengembangkan negeri yang sedang berkembang ini. Dan juga dengan potensi-potensi ini kita bisa memajukan lagi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah bakat yang wajib dikembangkan. Ya, bakat yang wajib dikembangkan itu saya setuju dengan sentimen itu. Tetapi saya akan mengutip dari Augustus Waslow yang menyatakan bahwa ada beberapa tingkatan kebutuhan yang didasarkan oleh seberapa penting kebutuhan itu dalam manusia sendiri. Dan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pakan, mangan, sandang itu dinilai lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan aktualisasi diri atau pengembangan potensi bakatnya itu sendiri. Dan skala prioritasnya itu pun lebih kecil, di mana kita memerlukan atau mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih dasar seperti hubungan, rasa aman, dan lain-lain. Keempat adalah kutipan miskin yang penting bahagia. Ini kata-kata yang sering dibicarakan oleh orang-orang yang cenderung susah hidupnya dan hanya memakai kata-kata tersebut untuk menghibur dirinya sendiri. Kita bisa melihat dari kutipan dari Data Kuiper yang dimana kebanyakan seniman memiliki gaji yang rendah dibanding rata-rata orang-orang lain dan hidup di ambang kemiskinan. Kita harus juga melihat bahwa bekerja sesuai passion itu sendiri pun merupakan omongan-omongan manis oleh motivator-motivator dan embel-embel dari dunia ini. Kembali lagi juga kita harus melihat bahwa untuk memutuskan karir kita dalam kehidupan nyata, kita harus melihat prospek-prospek kerja yang ada. Kita tidak bisa melihat oleh
minat dan bakat kita sendiri. Dan di mana itu pun sendiri, di Indonesia pun seni sendiri pun masih tidak dihargai atau diapresiasi dengan cukup untuk mengubah atau memaksimalkan kesuksesan seorang. Dan yang terakhir adalah di mana keputusan bahwa sukses tapi menyesal. Itu kembali lagi dari kepribadian setiap individu. Dan saya pun masih bisa lihat atau banyak kan orang bisa melihat bahwa kesuksesan atau orang yang cenderung sukses itu pun masih bisa atau merasa dirinya itu lebih senang atau lebih bahagia dibandingkan kehidupan orang-orang yang cenderung miskin tapi bahagia. Ada beberapa argumen. Yang satu adalah di sini menyebutkan bahwa anak-anak itu pun sendiri harus dibebaskan dalam memilih karir atau jenjang kehidupan selanjutnya. Mereka harus melihat realita atau kesempatan yang ada, prospeknya yang ada di masa depan itu sendiri, dan tidak dibatasi oleh minat dan bakatnya saja. Yang kedua adalah orang tua, di mana orang tua pun tidak bisa melihat anaknya dari bakat saja, tapi melihat dari sisi nyata yang juga ada di dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak itu sendiri pun bisa mengembangkan soft skill lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses di dalam masa depan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.